Sebelum kita lanjut, teman-teman yang sudah hadir ya dalam Zoom, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendengarkan sosialisasi dan pengimbasan budaya positif dari Bu Guru Yansi yang sekarang sedang melanjutkan aksi nyata sebagai calon guru penggerak di sekolah kita. Teman-teman guru yang tiang hormati, Bu Yansi yang tiang hormati pula, pagi ini kita akan mendengarkan apa yang mesti menjadi tanggung jawab Bu Yansi untuk disampaikan kepada kita. Sebentar, jika ada yang bertanya silahkan langsung kepada Bu Yansi, karena apa-apa yang menjadi program daripada calon guru penggerak yang mesti kita ketahui bersama supaya menjadi satu satu informasi, satu pemahaman. Ya, oleh karena itu acara selanjutnya yang sepenuhnya akan tiang serahkan kepada Bu Yansi. Tapi sebelum Bu Elis nggak usah buka suara di sana, Bu Elis. Buka suara tiang kan ampun jelaskan kita hanya bertiga. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Yansi, izinkan dia mengaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pengimbasan budaya positif terkait dengan aksi nyata calon guru penggerak di sekolah kita akan disampaikan sepenuhnya oleh Bu Yansi. Oleh karena itu, kepada Bu Yansi, tiang silakan. Ya, terima kasih yang ucapkan pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan yang kesempatan untuk melakukan pengimbasan kepada teman-teman semua di SD Negeri 2 Sesetan. Sebelumnya yang awali dengan panganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Ya, teman-teman semua, sebelum tiang mulai, tiang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi hari ini untuk share screen yang sudah kelihatan, nggih? Sudah. Suara saya sudah jelas? Sudah, nggih. Oke, jadi hari ini yang akan melakukan pengimbasan aksi nyata untuk modul 1.4, jadi modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif di kelas melalui kesepakatan kelas bersama siswa kelas 5A di SD Negeri 2 Sesetan. Sebelumnya, tiang memperkenalkan diri dulu, karena kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi nama lengkap saya Yansi Rahayuni Listiari, yang bisa dipanggil dengan Bu Yansi. Tempat tanggal lahir yang di Maumerim 14 Juni 1986, tapi saya sendiri aslinya adalah orang Bali asli. Kebetulan karena orang tua merantau di Flores, jadi saya lahirnya di sana. Dan saat ini saya tinggal di Jalan Suwung, Batan Kendal, Gang Ikan Meka, nomor 3 Sesetan, jadi tidak jauh dari SD Negeri 2. Terus asal tempat kerja saya, sebelum saya lolos P3K, saya bekerja di TK Raciamuna, namun sudah 12 tahun menjadi guru. 10 tahun pertama saya menjadi guru di SD Raciamuna. Jadi pernah menjadi guru kelas 4 selama 2 tahun pertama, dan setelah itu menjadi guru kelas 6 di SD Raciamuna. Namun karena ada regenerasi kepemimpinan, 2 tahun terakhir saya menjadi wakasek di TK Raciamuna. Untuk saat ini saya sendiri sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk angkatan 4 mewakili Kota Denpasar. Nah, terkait dengan
yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 Kota Denpasar dan sudah lulus di SD 2 Sesetan ini. Jadi kontrak saya di sekolah yang sebelumnya sudah terputus. Nah, yang lanjut saja ke pengimbasan materi kita hari ini. Pak De Bagus Artawo, suaranya dimatikan dulu, terganggu. Pak De Bagus Artawo, suaranya dimatikan dulu, terganggu. Oke, lanjut Bu Yang. Terima kasih Ibu, saya lanjutkan ya. Mungkin teman-teman selama sesi berbagi ini bisa di-unmute-kan dulu mikrofonnya. Nanti ada sesi untuk sharing bersama, baru kita aktifkan kembali mikrofonnya. Nah, jadi seperti yang terlihat di judul adalah penerapan budaya positif di kelas melalui kesepakatan kelas di SD Negeri 2 Sesetan. Nah, latar belakangnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, jadi Bapak Pendidikan kita, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu menuntut kodrat anak. Jadi kita sebagai pengajar hanya menuntun kodrat anak. Jadi untuk menuntun kodrat murid tersebut dalam belajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pamong, kita diharapkan menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Nah, selama merebaknya wabah COVID-19 ini menyebabkan anak-anak kita tidak mendapatkan pembelajaran secara penuh. Di awal pandemi, anak-anak mengikuti pembelajaran dari rumah, namun seiringnya waktu, saat ini anak-anak mulai belajar ke sekolah, walaupun dalam keadaan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi kembali lagi anak-anak harus belajar daring dari rumah. Nah, dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka terbatas yang selama ini sudah terjadi, tentunya menimbulkan gejolak baru bagi orang tua maupun bagi kita sebagai pendidik. Jadi anak itu merasa bosan belajar di rumah, lebih banyak bermain HP, tidak menurut dengan orang tua saat belajar di rumah, bahkan ada yang bersikap kurang pantas saat berkomunikasi. Begitu pula dengan kita sebagai guru, tidak mengenal muridnya secara langsung, dan keakraban di antara guru dan siswa maupun antara siswa sesama siswa itu kurang terjalin karena terbatasnya waktu untuk bersosialisasi. Nah, beranjak dari peristiwa tersebut, melalui penerapan budaya positif di sekolah, sangat diharapkan para murid mendapatkan bekal pendidikan tentang budi pekerti yang baik, sehingga melalui pembiasaan di sekolah akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dan lama-kelamaan akan menjadi karakter baik yang akan tertanam di dalam diri murid sebagai wujud dari pelajar Pancasila. Jadi seperti ini relevansi tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi seperti yang tadi yang sampaikan, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pendidikan budi pekerti, yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak, menumbuhkan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi dengan pendidikan budi pekerti ini diharapkan anak berbudi pekerti dan berkarakter baik sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Apa saja tujuan budaya positif yang kita lakukan? Yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri murid. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati kepada sesama. Izin Bu Yansi, kok hilang dia gininya? Kelihatan ya, Bu yang kelihatan. Oh iya, berarti dia yang bermasalah. Dia lanjut. Oh sudah. Iya, semua.
Jadi dalam penerapan budaya positif ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. 3 keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma itu artinya merubah pemikiran kita dari paradigma lama ke paradigma baru. Jadi kita menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi guru kita sebagai seorang guru itu memiliki pemikiran maju, tidak mentok di pemikiran kita yang zaman dahulu. Jadi perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena sekarang sedang digaungkan merdeka belajar, jadi kita harus bisa merubah pemikiran kita, pola pikir kita, jadi pola pikir menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Yang lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi pemberian motivasi itu akan bermanfaat bagi siswa. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ini bagian dari perubahan paradigma. Terus perubahan paradigma yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita merubah mindset kita bahwa kita sebagai orang dewasa itu, kalau dulu kan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau saat ini kita harus bisa merubah pola pikir kita bahwa kita harus menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang, malah menimbulkan hubungan permusuhan dengan siswa. Jadi anak-anak itu, anak-anak zaman sekarang, malah kalau kita sebagai guru memaksa mereka untuk berperilaku positif, akan menimbulkan rasa jengkel, rasa kesal bagi seorang siswa. Lanjut yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Sebagai pertanyaan pemantik, yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Yang kedua, selanjutnya, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Mengapa seperti itu? Jadi itu mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana cara menanamkan konsep disiplin positif bagi siswa kita. Nah, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan seorang pemikir atau yang memiliki pandangan, yaitu Diana Gosen, yang menyatakan bahwa disiplin artinya belajar. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini dalam membangun sebuah budaya positif atau disiplin positif, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membangun atau memotivasi siswa itu berdasarkan dari intrinsiknya siswa, jadi dari dalam dirinya siswa, bukan sebuah paksaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin positif ini yaitu menanamkan motivasi, ketiga motivasi itu pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi benar-benar berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bukan paksaan dari guru agar anak itu berdisiplin, tapi memang berasal dari dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi dari keyakinan kelas inilah kita membentuk budaya positif di kelas. Jadi beranjak dari kelas kita sendiri, mulai dari kelas kita sebagai lingkungan terkecil di sekolah. Jadi kita membuat sebuah keyakinan kelas dengan siswa untuk menciptakan budaya positif. Jadi seperti apa prosedur pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, mempersilahkan murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, jadi mengganti kalimat bentuk negatif menjadi positif. 4, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang keenam, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi intinya keyakinan kelas itu seperti sebuah aturan yang disepakati bersama di kelas, yang didiskusikan bersama siswa. Jadi benar-benar berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau sejauh ini biasanya kita itu kan aturan di dalam kelas itu sudah ada aturan yang dibuat oleh sekolah dan harus ditaati oleh siswa. Sedangkan jadi itu berasal dari motivasi ekstrinsiknya dari luar siswa. Sedangkan untuk menanamkan budaya positif itu kita harus membentuk dari dalam diri siswa, yaitu melalui pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin di sini saya akan share sedikit. Kemarin saya sempat melalui Zoom bersama anak-anak kelas 5A, saya melakukan kesepakatan kelas bersama anak-anak. Mungkin saya akan tampilkan video di sini, Ibu bisa melihat sebagai bahan sharing kita. Yang baru hadir, selamat pagi semuanya. Sehat semua kan anak-anak? Sehat. Sehat. Selamat bergabung di kegiatan belajar virtual kita pagi. Suara guru kedengaran jelas? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu. Nah, sebelum kita kedengaran Bu. Ya, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Coba Bu Guru minta tolong Cahya untuk pimpin doa. Terima kasih semua. Ya, sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita juga, kebangsaan kita dulu ya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Lalu putarkan video. Semua ambil kita berdua. Hadir Bu. Hadir.
Hadir, Bu. 5, Hadir, Bu. 6, Hadir, Bu. 7, Hadir, Bu. 8, 9, Hadir, Bu. 10. Bung Asri hadir. 11, 11 ada nggak? Nggak ada ya? 12, Hadir, Bu. 13, Hadir, Bu. 14, 14 nggak ada? 15, Sudah, Bu. sudah, Bu. Ya, untuk suara guru terdengar jelas. Jelas. Nah, Dengar, Bu. ya biar lebih jelas lagi mikrofon kalian kalau tidak berbicara diomongkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan Bu diambil kembali biar terdengar jelas apa yang sudah sampaikan. Sudah jelas semua? Nah, sekarang untuk videonya diusahakan dihidupkan ya, videonya dihidupkan biar guru lihat bisa melihat kalian sedang apa di rumah. Kalau misalnya terkendala sinyal, jangan masalah, tapi tetap diusahakan untuk menghidupkan video biar semua terlihat kan gantengnya. Yang pakai atas nama Agung Sukma Dewi siapa ya? Dan hidup ya. Yang belum hidup di. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, itu akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan itu sebuah sesuatu hasil diskusi yang harus kita taati bersama. Selama ini kan kalian mendengar tentang kedisiplinan kelas. Tahu aturan kelas? Anak-anak tahu nggak tentang aturan kelas? Tahu? Oh, ada suaranya. Aturan kelas, kalian tahu tentang aturan kelas? Oh ya. Biasanya aturan kelas itu kan sudah ada di kelas, jadi kalian harus mentaatinya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi, membuat sebuah kesepakatan yang kita namakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus kita taati bersama selama kegiatan pembelajaran sekolah. Itu dalam tatap muka maupun secara daring. Jadi daring maupun luring, kesepakatan kelas itu harus kita taati bersama. Seperti apa kesepakatan kelasnya juga kalian perhatikan. Terus nanti kalau misalnya memang kalian setuju, juga kesepakatan kelas. Kalau misalnya kalian ada masukan apa ya. Sudah terlihat kesepakatannya? Sudah. Sudah. Ini adalah kesepakatan kelas berapa? Kalian pasti tahu. 5. Ini adalah kesepakatan kelas 5A SD 2 C. Kesepakatan kelas kita. Nah, apa saja kesepakatan kita? Yang pertama, sebagai seorang anak sekolah, kita harus ke sekolah gimana? Pertama kali, pertama kita harus kelas atau jadi sama kalian pada saat PTM dari jam 7:30 kegiatan sudah mulai, kalian sudah siap depan HP-nya, depan laptopnya, ataupun pada saat pembelajaran tatap muka, kalian harus berada di sekolah jam 7:30. Jadi semua sepakat untuk yang pertama, kesepakatan pertama, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut yang kedua.
Yang kedua, aku saling menyayangi. Bisa nggak aku saling menyayangi? Ya. Jadi aku saling menyayangi artinya di kelas itu kita harus selalu saling membantu teman, tidak boleh berantem dengan teman, tidak boleh saling memukul, tidak boleh saling ejek. Apakah sepakat? Sepakat. Nah, jadi kelas mana harus saling dan menyayangi dan menyayangi. Ya, jadi menyayangi teman, menyayangi guru, maupun menyayangi dengan lingkungan sekitar kalian. Clarissa jangan nyorek-nyorek. Di sekolah. Nah, sekarang Bu Guru lanjut. Tadi sepakat ya yang kedua ya, aku saling menyayangi, sepakat semua? Sepakat. Kita lanjut. Ya. Yang ketiga, aku suka kebersihan dan kerapian. Bagaimana? Sepakat ya? Aku suka kebersihan dan kerapian. Ya, walaupun kalian belajar di rumah ataupun sampai ke sekolah, kebersihan dan kerapian itu harus tetap dijaga. Itu menjadi tanggung jawab masing-masing anak. Jadi siapakah yang bertugas untuk kerapian dan kebersihan di sekolah? Siapa yang bertugas untuk kebersihan dan kerapian di sekolah? Murid. Murid. Dan murid saja? Murid saja? Warga sekolah. Warga Semua warga sekolah. Ya, ketika di sekolah, sebagai warga sekolah, kita bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian pada saat pembelajaran tatap muka. Pada saat pembelajaran daring, kalian pun harus bertanggung jawab dengan kebersihan dan kerapian kalian saat belajar. Lanjut. Kesepakatan berikutnya, aku mengerjakan tugas dengan baik. Apakah sepakat? Jadi, nah, begitu ada tugas, ya, begitu ada tugas dari sekolah, dari guru siapapun gurunya itu, kalian harus mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan asal-asalan. Tidak harus meminta jawaban dari orang tua. Ini kan sekolah kalian, jadi kalian berusaha. Kalau misalnya memang mengalami kesulitan, kesepakatan berikutnya. Aku suka mengucapkan 3 kata ajaib. Maaf, tolong, dan terima kasih. Itu, dapat nggak? Kapan ya, kapan kita mengucapkan maaf? Kapan kita mengucapkan tolong? Bantuan. Dan kapan kita mengucapkan terima kasih? Ketika kita dibantu. Jadi ya, jadi kita sebagai warga kelas 5A, kita harus selalu bisa mengucapkan 3 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi tidak boleh melakukan kesalahan pada teman, kita tidak meminta maaf, tidak boleh. Dan kesepakatan kita yang terakhir, untuk memperhatikan guru dengan baik. Kita sepakat? Itu apa maksud dari aku memperhatikan guru dengan baik? Apa maksudnya? Dan kita jelaskan. Yang saat guru menjelaskan. Boleh. Yang saat guru menjelaskan, apalagi? Nah, seperti ini. Tidak berbicara dengan teman saat guru menjelaskan, betul. Terus apa lagi? Seperti saat ini, Bu Guru sedang membuka kanva. Saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan, ya. Jadi, termasuk ini tidak ada yang mencoret-coret saat Bu Guru lagi membuka kanva seperti ini, ya. Jadi, biar tidak terganggu temannya yang lain. Ya. Oke, jadi itu. Ya. Nah, jadi ini ada berapa kesepakatan kelas kita? Berapa ada?
Nah, kalian setuju dengan kesepakatan kelas ini? Setuju. Jadi ini adalah kesepakatan kelas 5A SD 2 kita. Nah, terima kasih guru ucapkan kepada anak-anak SD 2 yang sudah This meeting is being recorded. hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Siapa yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Siapa yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi antar teman, waktu, menjaga kebersihan dan keindahan. Begitu? Apalagi Mendengarkan saat guru menjelaskan. mendengarkan saat guru menjelaskan. Terus mengerjakan tugas dengan baik. Tugas dengan baik ya. Ingat, selalu ingat sebutkan 3 kata ajaib, yaitu Tolong, maaf, dan terima kasih. tolong dan terima kasih. Ya, jadi itulah kesepakatan kelas kita. Dan Ibu harap walaupun kita belajar secara daring, kita tetap menaati melakukan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi dengan tujuan kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan baik walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring dan kita tetap muka langsung. Tapi Ibu berharap anak-anak kelas 5A tetap menjadi anak-anak yang penuh disiplin. Jadi disiplin itu memang benar berasal dari dalam hatinya, tidak karena terpaksa dan semua bisa untuk disiplin dari dalam hatinya memang benar-benar dari keikhlasan hatinya itu itu. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 5A yang sudah join pada kita hari ini untuk Zoom berikutnya akan Ibu sampaikan melalui WA group kapan kita akan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Selamat siang. Selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke? Ya, itu tadi contoh bagaimana saya melakukan kesepakatan kelas di kelas 5A. Jadi membangkitkan dari anak, mengingatkan kembali kepada anak disiplin-disiplin yang harus anak-anak taati. Jadi kalau menurut saya setiap hari kita melakukan seperti itu sebelum pembelajaran, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan, lambat laun disiplin itu akan tertanam dalam diri siswa masing-masing. Ya, saya lanjutkan dengan budaya positif yang lainnya. Jadi budaya positif ini misalnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas, bisa kita tempel di kelas, jadi anak-anak bisa selalu melihatnya ketika anak-anak itu tatap muka di kelas. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Jadi apakah kebutuhan apa saja kebutuhan dasar yang kita perlukan dalam bertahan hidup? Jadi ada kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Selanjutnya posisi kontrol. Jadi Diana Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi apakah kita sebagai seorang guru cocok berada dalam posisi kontrol penghukum? Saya rasa sebagai seorang guru tidak cocok untuk berada dalam posisi kontrol ini, karena guru itu menuntun siswa, bukan menghukum siswa jika melakukan sebuah kesalahan. Posisi berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ini guru yang seperti ini akan membuat siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman.
Ya contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Posisi kontrol berikutnya sebagai monitor atau pemantau. Jadi guru bisa sebagai monitor atau sebagai pemantau. Contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi kontrol berikutnya adalah manajer. Jadi guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini, jadi kembali kita mengingatkan anak pada saat anak itu melanggar disiplin atau berbuat salah, jadi kita kembali mengingatkan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi atau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi artinya restitusi ini maksudnya jika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan atau berbuat salah, bukan memberikan hukuman, tapi kita memberikan restitusi, yaitu mengembalikan siswa pada kondisi yang sebenarnya atau kepada keadaan yang baik. Di ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu anak belajar untuk memperbaiki diri ke arah yang positif. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita menawarkan kembali, mengingatkan kembali kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari apa dasar dari anak itu melakukan kesalahan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, jadi mencarikan solusi dari kesalahan yang sudah siswa lakukan. Jadi bukan memarahi siswa. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya kepada siswa alasan dari perilaku menyimpang dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mengingatkan kembali siswa tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan tujuan itu membangkitkan motivasi internal dari dalam siswa itu masing-masing. Jadi seperti ini tahapan segitiga restitusinya. Pertama, menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, untuk restitusi ini di SD 2 sendiri saya belum mencoba kepada siswa karena kita masih tatap muka secara virtual. Mungkin saya akan memberikan contoh video pada saat dulu saya masih di sekolah yang lama. Demonstrasi kontekstual budaya positif, praktik segitiga. Oleh Yansi Rahayuni Listiari, DGP Angkatan 4, Kota Denpasar, dan TK Ratsya. Ibu sudah kelihatan videonya. Restitusi atau cara menanamkan kedisiplinan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan kondisi yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi yaitu 1. Stabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Kasus 1. Pada hari Rabu, Bagas datang terlambat ke sekolah. Hal ini disebabkan karena Bagas bangun terlambat dan tidak berada di rumah. Sebagai wali kelas Bagas, mengajak Bagas untuk melakukan
melakukan restitusi. Bagas ganteng, selamat pagi. Pagi, kok tumben Bagas datangnya siang? Sama aja. Terus Bagas bangunnya kesiangan. Guru tidak menyalahkan Bagas, tapi Bagas harus belajar bangun tidur sendiri. Bagas ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita harus datang sekolah tepat waktu. Supaya apa? Kita datang tepat waktu. Supaya tidak malam pelajaran. Ya, kalau begitu Bagas sudah mengerti tata kelas kita. Good job buat Bagas. Kenapa? Oh. Oke. Enggak kelihatan tuh ya? Tapi Bagas harus belajar bangun tidur sendiri. Kok tumben Bagas datangnya siang? Lagi kerja dan itu sama aja. Bagas bangunnya kesiangan. Guru tidak menyalahkan Bagas, tapi Bagas harus belajar bangun tidur sendiri. Bagas ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita harus datang sekolah tepat waktu. Supaya apa? Kita datang tepat waktu. Supaya tidak Nganceng Bu Yansi. Good job buat Bagas. Oke Bagas. Tidur. Makasih Bu Guru ini sudah mengingatkan Bagas dan Bagas bangun pagi lagi. Kasus 2. Saat istirahat, Bu Guru Yuni melihat Ica sedang bermain bersama teman. Setelah waktu bermain selesai, Ica tidak mau mengembalikan mainannya ke tempat semula dengan alasan masih asik bermain dan mau snack. Kemudian Bu Yuni melihat, lalu mengajak Ica melakukan restitusi. Jadi ini ketika ada anak yang saat bermain tidak mau merapikan mainannya, ibu gurunya mengingatkan kembali kepada siswa, bertanya pada siswa, kenapa anak ini tidak mau mengembalikan mainannya. Anak ini menjawab karena dia masih pengen snack. Kita mengingatkan kembali kepada si anak tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu mengembalikan mainan pada tempatnya. Jadi kita tidak menyalahkan langsung si anak,
kita mengingatkan kembali kepada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Demikianlah praktek segitiga restitusi kita. Salam dan bahagia. Merdeka belajar. Ya, jadi seperti itu contoh yang pernah saya lakukan untuk restitusi. Jadi kembali saya mengulang, restitusi itu mengingatkan siswa terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi apa dasar anak tersebut melakukan kesalahan, lalu mengembalikan ke kondisi yang sebenarnya. Jadi ketika kita menemukan siswa yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan apapun itu, kita sebagai seorang pendidik tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut, tidak boleh langsung menghukum anak tersebut, tetapi kita menanyakan dasar dari mengapa anak tersebut melakukan penyimpangan. Setelah kita menanyakan dasarnya, kita mengingatkan kembali kepada kesepakatan yang sudah kita buat, lalu kita mencarikan solusi sehingga anak itu bisa kembali kepada keadaan yang sebenarnya, kembali ke keadaan untuk melakukan hal baik. Saya lanjutkan kembali untuk budaya positifnya. Ternyata restitusi itu merupakan proses terakhir dari alur budaya positif yang ada di sekolah. Jadi dengan pengimbasan ini saya berharap teman-teman semua kita bisa mulai melakukan sebuah perubahan dimulai dari kelas kita sendiri. Ya, saya menyadari ini adalah sebuah proses yang tidak mungkin langsung bisa jadi, tapi dengan berproses kita akan bisa melakukan sebuah perubahan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya kita akan mencapai sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Nah, demikianlah sharing dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyimak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menanggapi atau memberi masukan dengan pengimbasan saya hari ini. Setelah itu kepada teman-teman mungkin ada yang mau sharing kegiatan di kelas atau mau bertanya, saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Bu Yansi sudah menyampaikan paparan tentang budaya positif ya. Teman-teman sebelum kita lanjut ya, yang belum menyampaikan tadi pada teman-teman apa ini disampaikan oleh Ibu Guru Yansi gitu ya. Pada rapat kita minggu yang lalu, hari Sabtu minggu yang lalu sudah disampaikan bahwasannya Ibu Yansi ada di sekolah kita, jadi keberadaan Bu Yansi di sekolah kita sebagai calon guru penggerak yang melanjutkan kegiatannya yang disebut diberikan istilah aksi nyata, ya, aksi nyatanya di sekolah lama. Beliau dulu di Raja Muna karena sudah putus kontrak di sana dan sekarang oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Kementerian beliau diberikan menginduk kepada kita pada SD 2 untuk bisa melanjutkan aksi nyatanya sampai bulan Agustus 2022 ini. Oke. Jadi Niko yang belum tersampaikan tadi supaya teman-teman tidak bertanya-tanya kenapa Bu Yansi ada di sini gitu. Nih, kenapa kita sekarang diberikan pengimbasan, diberikan sosialisasi gitu. Jadi kegiatannya ya memberikan sosialisasi budaya positif yang tadi itu merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilalui oleh Bu Yansi dan harus disosialisasikan kepada sekolah tempat Bu Yansi mengadakan aksinya gitu ya, aksinya. Nah ini nyata gitu, namanya aksi nyata gitu. Kenapa di sana ada budaya positif?
Budaya itu kan banyak ya. Budaya itu sama seperti kita. Dulu waktu kita masih tatap muka, anak-anak itu setiap pagi kita berikan pembiasaan. Jadi mereka terbiasa menyanyikan lagu, kemudian berbaris, kemudian upacara, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu namanya pembiasaan. Biasa, biasa, terus dia terbiasa. Akhirnya membudaya. Saat dia membiasakan diri itu, mereka masih dalam masih dalam pendampingan. Pendampingan orang yang mempunyai tujuan itu. Itu dalam hal ini kita guru-guru melakoni tujuan dari lembaga pendidikan kita lah yang mendampingi anak-anak ini supaya dari kebiasaan mereka itu akan menjadi kebudayaan. Kebudayaan itu artinya sudah tertanam penuh di sana. Jika itu sudah membudaya pada anak-anak, tidak perlu pendampingan lagi. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu. Misalkan saja lagu bangun tidurku terus mandi. Jadi itu bagian dari pembiasaan, penanaman pembiasaan supaya anak-anak itu ingat baru bangun mereka langsung mandi, habis mandi menolong ibu seperti itu. Sampai di sekolah juga begitu. Mereka kita biasakan sampai di sekolah mereka meletakkan tasnya, kemudian mereka melihat lingkungan sekolahnya dulu ya. Kalau belum bersih mereka akan melakukan aksinya bersih-bersih. Kalau lingkungannya kotor, sampahnya berserakan, mereka akan melakukan aksinya terhadap sampah-sampah itu, gitu. Nah, inilah aksi-aksi anak-anak. Nah, sekarang yang simak tadi dari Bu Yansi adalah pembiasaan, salah satu pembiasaan dari anak-anak di dalam kelas, ya. Pembiasaan di dalam kelas. Sebenarnya pembiasaan itu, budaya itu kan ada banyak sekali. Budaya bersih lingkungan, budaya peduli sampah, budaya menghargai orang, budaya sopan santun gitu ya. Karena ada banyak anak-anak, jangankan anak-anak, orang dewasa saja banyak yang lupa ya, bukan tidak memiliki. Semua memiliki tapi lupa akan sopan santunnya. Itu lupa akan etikanya. Itu mesti kita biasakan lagi supaya membudaya. Setiap melihat orang biasa menyapa. Kita memasang 5S ya, sapa, senyum, salam itu ya. Tapi kita tidak pernah menyapa, tapi kita tidak pernah senyum, untuk apa? Ya, itu akan menjadi pajangan saja di dinding sekolah kita banyak dah jane wenten, lone wenten. Ya, tapi kita lupa saling menyapa. Ya, pesuling sekolah nyelesai begitu. Ya, yang sering lihat itu tidak kita pungkiri ya, tidak kita pungkiri. Itu Tiang kalau pulang sekolah itu teman-teman ada di ruangan mana saja, Tiang pasti mau pesan sama teman yang ada di ruangan. Kalau ada yang bertanya, sampaikan Tiang sudah pulang, atau Tiang ke rumah sakit, atau Tiang kemana. Itu pasti karena Tiang tidak bisa datangi satu-satu. Itu rupanya tidak mampu menjadi contoh gitu ya. Kalau memberi contoh siapa saja bisa memberi contoh. Tetapi menjadi contoh belum mampu menjadi contoh, sehingga teman-teman yang begitu mau keluar nyelesai, keluar gentan, ya maunya sendiri saja, dianggap mungkin kalau Tiang di lembaga, ini kan saya memimpin lembaga ya, bukan harus minta dihormati, tidak. Gitu. Nah, itulah budaya namanya. Oh, budaya, nah sing ada gitu, kebiasaannya tidak ada, kebiasaan itu tidak ada. Gitu, itu perlu kita ingatkan. Sama seperti anak-anak kita, apalagi kemarin itu waktu kita baru mulai bertatap muka dengan anak. Hampir semua teman-teman menyampaikan, aduh anak-anak ini lupa sampai tulisannya mereka lupa. Lupa sampai Bu Lisa ya mengingatkan anak, kalau masuk kelas ayo keluar dulu, ketok pintunya. Ya, ketok pintu dulu baru masuk kelas. Itu mengingatkan seperti apa yang disampaikan Bu Yansi tadi dalam kegiatan
apa namanya, Ya, teman-teman semua dipermaklumkan untuk Ibu Kepala Sekolah masih ada gangguan sinyal. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing atau berbagi, yang persilahkan. Karena saya rasa mungkin sejauh ini kita sebagai seorang guru sudah melakukan itu, cuma mungkin belum secara berkesinambungan. Jadi apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, saya imbaskan ke teman-teman semua. Jadi kita mengingatkan kembali bagaimana proses kita di kelas, sehingga anak-anak, anak didik kita itu mendapatkan sesuatu yang memang sesuai dengan kodratnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan atau sharing. Kita saling belajar di sini bukan untuk saling menggurui, tapi kita saling sharing di sini. Bu Yang, ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Pak Hasanuddin, Pak. Ada sharing sedikit biar saya juga lebih mengenal teman-teman atau keadaan kita di sini seperti apa. Gitu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya tadi tidak bisa mengikuti dari awal dan ini baru selesai rapat untuk persiapan siswa berprestasi ya. Jadi di Korwil. Jadi sempat tak buka tetapi nggak bisa maksimal untuk fokus gitu. Kalau dari saya aja intinya bagaimana kita membiasakan yang baik kepada siswa. Masing-masing guru itu punya cara tersendiri ya. Jadi bahasanya bagaimana intinya siswa bisa membiasakan hal yang baik mulai dari masuk sampai pulang. Yang jelas kita sendiri ya, kita sendiri sebagai guru yang harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak, termasuk hal-hal yang tadi yang sekilas mohon maaf di terakhir tadi ulasan dari Bu Kepala, memang sikap saling menghormati, saling menghargai itu bisa kita tanamkan kepada anak. Paling tidak kalau kita sudah menghormati orang lain itu sama saja dengan menghormati dirinya sendiri. Akan berbalik kepada dirinya sendiri. Sehingga mari bersama-sama yang jelas kita harus selalu termasuk bukan hanya tindakan, berpikiran positif pun harus selalu ya. Sehingga jangan sampai karena apa yang ada di pada anak-anak belum tentu kesalahan itu ada pada seluruhnya sama anak-anak. Bisa saja juga karena kelalaian kita ya yang barangkali yang nggak disadari dan sebagainya. Saya kira hanya sepintas saja. Sekali lagi saya mohon maaf karena hanya mendengar di bagian akhir saja tadi hanya mengikuti hanya sebentar karena fokus tadi di rapat. Jadi hanya sekedar informasi saja untuk siswa berprestasi nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 Maret. Sehingga ini nanti guru-guru kelas 5 paling tidak ini sebagai informasi awal. Saya kira itu aja Bu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Hasanuddin tadi. Jadi kesalahan siswa itu tidak sepenuhnya dari siswa, yang mungkin kelalaian kita sebagai guru juga punya andil di dalamnya. Jadi kembali lagi kepada teori kontrol tadi. Jadi ada beberapa teori kontrol yang mungkin guru bisa memposisikan dirinya, saya berada di teori kontrol yang mana.
Mungkin dari teman-teman yang lain sambil menunggu Ibu Kepala Sekolah untuk join kembali. Mungkin dari Pak Fatah ada yang bisa di-sharingkan? Sudah, Bu Yansi. Ada Pak Fatah, ada? Oke, sementara kalau tidak ada, Tia lanjut dulu. Teman-teman, karena gangguan perangkat ya, perangkat kita di sekolah semuanya begini, rata-rata laptopnya nggak bisa dipakai. Teman-teman, kita lanjut. Seperti tadi, intinya apa yang disampaikan oleh Bu Yansi tadi, kalau tidak salah Tia nanti sebentar kalau mungkin ada keliru, Bu Yansi tolong diluruskan ya. Karena apa? Karena ini kan merupakan program dari Bu Yansi dalam menyelesaikan program dalam guru penggerak itu ya. Kita bersama-sama menanamkan budaya positif bukan saja di dalam kelas ya. Kalau tadi hanya kecil saja baru disampaikan penanaman budaya dalam kelas. Mulai kita dari membentuk membentuk tata tertib kelas ya, peraturan kelas. Bisa saja peraturan kelas itu berbeda-beda di tiap kelas. Karena apa? Karena kita awali dari menyusunnya bersama dengan anak-anak. Apa yang anak-anak inginkan di kelas itu. Kemudian setiap peraturan itu, peraturan 1 ada sanksinya untuk peraturan 1. Peraturan 2 ada sanksinya untuk peraturan 2. Itu mungkin yang perlu ditambahkan, yang belum dianu tadi. Kalau misalnya anak-anak pertama apa yang ingin anak-anak lakukan kalau masuk kelas? Masuk pada tepat waktu gitu ya. Masuk tepat waktu. Kan sudah anak-anak membuat itu. Ayo, pertama kita ini kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Kita sepakati masuk kelas tepat waktu. Jam pukul berapa? Pukul 7.30 pelajaran sudah mulai. Kemudian kita masuk kelasnya pukul berapa gitu, siap di sekolahnya pukul berapa. Nah, kalau anak-anak misalnya cukup 15 menit sebelum waktu belajar dimulai, silakan. Cukup 10 menit sebelum pelajaran, mereka berkomitmen di sana. Nah, jika komitmen itu dilanggar, apa sanksinya? Ada sanksinya di sana. Walaupun tidak semua sanksi itu merupakan hukuman. Sanksi itu bisa saja ditentukan lebih awal sanksi itu. Kemudian sanksi itu akan bisa berubah dalam perjalanan. Kenapa dia bisa berubah? Karena sebabnya beda. Contoh misalnya 1. Tadi kita sepakati kita sudah di kelas itu pukul 7.20 menit begitu misalnya ya. Sehingga ada anak yang sampai sudah waktu doa bersama belum datang. Nah, sekarang kan mereka kena sanksi mestinya. Sanksi yang disepakati anak-anak itu, mereka misalkan saja kalau terlambat dia masuk kelas, mereka harus bersembahyang sendiri gitu misalnya. Nah, kemudian mereka harus membersihkan meja guru gitu misalnya. Mereka harus merapikan almari buku itu misalnya. Oke. Nah, kemudian sanksi itu bisa berubah. Karena apa? Karena latar belakang pelanggaran ini. Kenapa dia bisa terlambat ke sekolah? Kalau dia terlambat ke sekolah karena terlambat bangun tidur, beda sanksinya dengan dia terlambat ke sekolah karena memang tidak enak badan. Tadi mesti ke dokter dulu. Tuh, ya kan Niko? Harus diikuti dengan sanksi. Sehingga sanksi itu bukan merupakan hukuman, sekali lagi ya kita harus ingat itu. Apa yang disampaikan Pak Hasan tadi juga yang setuju itu. Ya pada intinya kita mengarah pada hal-hal yang positif, tetapi tidak menukik pada satu hal saja. Semuanya kita buat membudaya, semuanya
Ya Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah kembali ada gangguan sinyalnya. Sudah. Kan Tia nggak pakai wifi sekolah. Ya, teman-teman Tia lanjut lagi sedikit ya, yang terpaksa buka HP ini, HP saja. Jadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang ingin kita tanamkan di sekolah. Ya, sebenarnya itu sudah ada dari dulu. Kalau Tiang tanya sekarang guru-guru senior ya, seperti Bu Wayanti, Bu Yamina, Bu Made, ya guru-guru senior, semua itu sudah kita punya dulu, kita tahu dulu, ya, dan bahkan kita sudah lakoni. Tetapi karena ada perubahan zaman, perubahan masa, perubahan kebiasaan, dan tadi juga ada disebutkan di awal oleh Bu Yansi, ada perubahan paradigma, ya, sehingga ada beberapa hal yang terabaikan, ya, yang terabaikan. Dan ada juga beberapa hal yang menjadi ingatan guru bahwa pidana mulok itu, nah nikah budaya nikah perlu dihilangkan, tidak dipupuk. Ya budaya itu, budaya nak mulok itu nikah pidan kan rago kene gitu, sing jekengken gitu. Aduh ampun tentang nggih. Nah, karena sekarang memang zamannya sudah berbeda, kemudian mari kita rubah tadi ya, perajakan Bu Yansi merubah pola pikir, menggeser pola pikir dari yang mulok itu nih ke dengan kenyataan sekarang. Apa yang mesti kita lakukan dengan kenyataan sekarang? Anak-anak itu bisa lebih dulu tahu daripada kita. Pengetahuan asing itu mereka dulu tahu, anak-anak yang aktif. Kenapa demikian? Karena mereka ngutak-atik si Mbah Google itu ya, semua mereka diberitahu. Dan mereka yang yang bisa mengambil hikmah dari sana, anak-anak kita akan belajar dengan positif, ya. Jadi anak-anak yang tidak bisa atau tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri, belum mandiri seperti tadi, mereka akan terarah kepada hal-hal yang kurang baik. Ya, oleh karena penekanan di sini adalah budaya positif, gitu. Ayo kita saling mengingatkan, bukan anak-anak saja, kita para guru. Ya, orang dewasa saling mengingatkan seperti tadi, tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi seperti itu ya Niko. Mungkin tadi ada yang simak seperti itu. Nanti Bu Yansi mungkin slide-slide-nya tadi bisa dikirim untuk bisa di print oleh teman-teman atau dibaca-baca gitu nih. Jadi penyamaan persepsi intinya seperti itu. Karena ini adalah tugas dari program guru penggerak untuk Bu Yansi, sampaikan kepada kami di sekolah. Jadi kami harus berterima kasih. Bu Yansi sudah mengingatkan hal-hal yang memang sudah pernah ada. Bu Yansi memberikan hal-hal yang baru yang mungkin kita semua juga belum pernah dengar, dan memberikan kita penyadaran sehingga kita sadar, oh iya, saya dulu pernah tahu itu, saya dulu pernah lakukan itu, tetapi kenapa lama kita tidak lakukan? Karena ada perubahan-perubahan ini. Sekarang mari kita bersama-sama mana yang positif-positifnya kita kumpul-kumpulkan, kita ingat-ingat kembali, oh ya ini adalah budaya positif. Kita sampaikan lagi, kita genggam lagi itu, kita kita kolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada sekarang. Apalagi sekarang ada istilah merdeka belajar. Ya, merdeka belajar, guru pembelajar itu merdeka belajar keberapa Bu Yansi? Guru pembelajar, Bu Yansi guru penggerak itu merdeka belajar yang keberapa? Kan Pak Menteri kan punya merdeka belajar banyak ya. Merdeka belajar 1, merdeka belajar 2 gitu. Merdeka belajar yang organisasi penggerak itu merdeka belajar keempat gitu. Literasi itu merdeka belajar keberapa gitu. Ya. Nah, itu Pak Menteri luar biasa ya. Beliau itu punya merdeka belajar. Tidak hanya pengertiannya ragu nak merdeka belajar jadi ngudo kan kena tadi gitu. Nah, enggak boleh seperti itu.
Jadi kita harus pahami Merdeka Belajar di bidang apa. Di guru penggerak itu Merdeka Belajar ke sekian. Coba dicari ya bersama-sama, itu ada. Kemudian sekolah penggerak itu Merdeka Belajar ke berapa? Itu. Sebab Pak Menteri sekarang punya Merdeka Belajar kalau tidak salah 14. Dan akan ada yang ke-15. Apa sudah muncul? Ya, itu pinternya Pak Menteri kita yang sekarang. Ya, yang dulu juga pintar tetapi beda jalurnya gitu mungkin ya. Semua pintar, kalau enggak pintar enggak mungkin jadi menteri kan. Nah, jadi jalurnya saja berbeda, caranya menyikapi saja berbeda, teknik kerjanya yang berbeda. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama jangan kita sampai tergilas oleh zaman. Jangan kita sampai terlewati oleh paradigma itu, oh ini yang baru sekarang, oh ini yang baru sekarang. Sering-sering mendengar, sering-sering melihat ya. Jadi kalau orang tunarungu saja dia tidak bisa mendengar, dia tahu. Ya, kenapa kita yang diciptakan sebagai yang utuh gitu, yang sempurna, lebih sempurna dari saudara-saudara kita mesti lebih jeli. Ya, orang tunanetra saja tidak bisa melihat itu. Ya, tahu apa, tahu iklim, tahu musim seperti itu. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena mereka merasakan. Nah, ini yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Yansi yang sudah berbagi kepada kami di sekolah. Kemudian kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Kenapa Tiang ambil pagi? Karena Tiang malu, karena minggu lalu Niko Tiang merasa berdosa mengambil waktu teman jam 2. Itu kenapa jam 2? Karena harus Tiang sampaikan saat itu. Ya, sekali lagi Tiang mohon maaf nih pada teman-teman yang minggu lalu tidak hadir gitu ya, tidak hadir, ada yang tidak hadir menyampaikan alasan, Tiang tidak bisa apa-apa ya, silakan gitu aja. Apalagi yang tidak hadir tidak menyampaikan alasan, gitu ya. Lebih saya maklumi lagi karena itu adalah mungkin jam tidurnya atau jam apanya gitu ya. Sekarang kemarin nih waktunya semestinya jam 11. Ya, kita majukan, kita pakai jam kerja gitu ya. Saatnya jam kerja, ini apa alasan teman tidak ikut gitu pikir Tiang. Ya, karena ini adalah jam kerja kita. Ya, jadi sekali lagi untuk pertemuan kita minggu yang lalu itu Tiang mohon maaf kenapa Tiang harus laksanakan pada jam 2 itu karena harus Tiang sampaikan saat itu. Tiang selesai bertemu dengan Ibu Pengawas dan teman-teman kepala sekolah di Gus gitu nih. Nah, untuk sekarang juga Tiang sedikit Bu Yansi minta waktu sebentar saja. Tiang mengingatkan teman-teman untuk bersiap-siap melaksanakan penilaian tengah semester. Ya, ini akan dilaksanakan. Apa Tiang sudah pernah share ya jadwal ya Bu Elis? Pernah Tiang share jadwal? Belum ya, nggih. Sebentar Tiang akan share jadwalnya. Tapi itu adalah jadwal untuk kita semua. Nanti kita akan menyesuaikan. Itu kalau tidak salah minggu kedua di bulan Maret. Untuk penilaian tengah semester. Penilaiannya apakah daring, apakah tatap muka, kita belum tahu itu. Karena Bapak Kadis juga belum bisa menjawab sampai hari Rabu kemarin. Belum juga Pak Kadis bisa menjawab apakah nanti di bulan Maret itu si virus akan motilar, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita siapkan saja penilaian yang bisa dipakai untuk daring, bisa juga digunakan jika anak-anak tatap muka gitu. Jadi Nike. Kemudian yang kedua untuk hari libur ya. Untuk libur libur nyepi ya, libur nyepi baru sekali masuk niki dari K3S. Sebentar yang akan share. Untuk tanggal 28 kita libur, kemudian untuk hari Senin Senin sudah libur itu ya tanggal 28. Hari Selasa kita masuk sekali, sebentar yang akan share ya. Untuk libur khusus nyepi dulu. Nah, karena di bulan Maret ini banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak belajar gitu, hari tidak efektif gitu ya. Hari belajar yang tidak efektif. Jadi Tiang sarankan kepada teman-teman untuk bisa mengatur waktu pembelajaran itu
mengatur materi-materi yang mana bisa digabungkan dengan yang lainnya, silakan digabungkan. Terutama teman-teman yang di kelas 6, Bu Made, Bu Pak Tut, sama Pak Hasan ya. Tolong itu materi-materi di kelas 6 di drill anak-anak supaya mereka juga tahu bahwa sebentar lagi mereka akan mengikuti penilaian akhir gitu ya. Apakah namanya nanti berubah kita tidak tahu, yang pasti mereka akan mengikuti penilaian akhir. Oke. Nah, Niko yang sampaikan, jika nanti ada yang kelupaan mungkin di dalam perjalanan kita yang akan sampaikan lagi. Kemudian mengingatkan minggu lalu sudah Tiang sampaikan kepada teman-teman bahwasannya pagi kita membuka kelas, kemudian kita ada di dalam kelas, kemudian kita tutup kelas itu sesuai dengan jadwal. Jika jadwal teman-teman sampai jam 12, kita tutup jam 12. Jika sampai jam 11, kita tutup jam 11. Tetapi setelah Tiang lihat dalam 1 minggu ini, sampai kemarin ya, sampai hari kemarin, masih ada teman yang belum menutup kelas. Jika teman-teman tidak rapat, tidak ikut rapat, bertanya apa hasil rapat itu, kan? Jangan dianggap angin lalu saja. Kalau tidak penting, tidak mungkin Tiang rapat, kan? Ya, jadi itu jangan dianggap itu angin lalu sehingga terlewatkan. Jadi ya dinu kan, padahal kita sudah sampaikan. Akses juga seperti itu. Nih, jangan seperti lagunya siapa itu, Dian Paisesa ya, aku masih seperti yang dulu, kan gitu. Ya, jadi itu bukan apa namanya, bukan langkah untuk maju namanya. Jangan jalan di tempat, apalagi tidak jalan. Jalan di tempat itu kan ulek-ulek itu kan. Ayo kita maju walaupun pelan tetapi pasti karena kita punya tujuan di sana, jauh di sana. Nah, Niko yang sampaikan teman-teman, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada saat ini, kemudian atas kebersamaannya. Terima kasih juga sudah menemani anak-anak. Nah, sekali lagi, ada yang kelupaan, ada masukan dari orang tua murid Bu yang kelas 5A. Kenapa Bu Yansi kita letakkan di kelas 5A? Karena memang kebetulan, bukan karena Bu yang sakit. Orang tua ada yang bertanya, apa penggantinya Bu Yaminah? Tidak. Yang sudah sampaikan, tidak, ini Bu gurunya bukan pengganti Bu Yaminah. Ini Bu gurunya adalah Bu guru yang melakukan penelitian, aksi nyata namanya. Mereka tidak mengerti aksi nyata. Kita ini saja dengan penelitian di sekolah kita dan kebetulan di kelas 5. Nah, kebetulan kelas 5A yang kosong karena gangguan kesehatan dari Bu Yam, yang tempatkan di sana. Nah, kemudian waktu hari Kamis, 2 hari yang lalu ya, ada masukan dari orang tua siswa juga. Anak-anak antusias. Coba teman-teman lain ya. Tadi sudah Bu Yansi menyampaikan apa namanya beberapa contoh ya, kegiatannya, video kegiatannya di kelas 5 saat membuka pelajaran, saat mulai pelajaran, kemudian saat bersama-sama membuat satu komitmen kelas gitu ya, aturan ya. Jadi aturan yang apa yang akan itu yang sudah biasa kita, yang biasanya bukan sudah biasa, yang biasanya kita sebut dengan tata tertib kelas. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tata tertib kelas dibuat seperti itu harapan dari guru penggerak, dan kalau harapan dari guru penggerak seperti itu, tentunya itu adalah harapan dari pemerintah. Nah, kemudian masukan dari orang tua, anak-anak itu banyak mengikuti Zoom, apalagi namanya selain Google Meet ya. Berapa model Bu Yansi berikan di kelas 5 itu untuk tatap muka bersama itu? Baru yang kemarin yang sudah Google Meet, baru Google Meet saja. Sudah ada Zoom di sana. Karena begini, karena orang tua itu menyampaikan bu gurunya menggunakan ini gitu, berarti lebih dari satu gitu, tapi dia lupa.
Bu gurunya langsung langsung modelnya langsung dia tatap muka gitu. Langsung berinteraksi dengan siswa. Nyatanya anak-anak itu aktif. Ya, ini menurut orang tua nih. Anak-anak itu aktif dan mereka hadir berapa kehadiran tadi ya, yang koreksi sedikit 33 dari 37 anak, 33 yang hadir setiap pertemuan. Apakah 4 anak itu anak yang sama? Alasannya berbeda. Nih. Bu Yansi ya dengan teman-teman yang lain juga, kalau mengabsen anak seperti tadi, jangan disebutkan 1, 2. Jadi nama mereka bukan 1, bukan 2. Ya, kalau kita juga disebut nama kita saat kita pertemuan, disebut nama kita oleh yang di depan gitu ya. Apakah guru, apakah tutor, apakah pemandu, apa itu, kita merasa bangga, oh nama kita dikenal gitu ya, seperti itu. Nih, jadi jangan menyebut ini, kan kita sudah baca. Nomor 1 siapa gitu, Widiasih ada gitu, nomor 2 Agung ada gitu ya. Seperti itu. Lagi sedikit saja, tidak akan banyak menyita waktu. Sebut namanya. Jika nama anak itu disebut secara psikologis, anak itu akan merasa diperhatikan. Nah, itu kemudian lanjut lagi pada masukan orang tua siswa. Jadi anak-anak itu antusias dan mereka bisa langsung berdiskusi dengan gurunya, kemudian ada penilaian langsung di sana, penilaian proses. Ya, ada pertanyaan yang langsung dijawab gitu, benar. Ya, ada pertanyaan yang langsung dijawab di kuis, yaitu udah kuis ya yang dia bilang kuis. Kuis langsung kan, langsung kita kuisis, share, jadi kayak game gitu. Jadi jawab soal kelihatan ada langsung peringkatnya di sana. Jika salah satu teknik pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan. Boleh teman-teman lain mencoba seperti itu. Apakah anak-anak merasa senang? Kita lihat dari kehadiran, ya. Kita lihat dari kehadiran. Misalnya banyak anak-anak yang tidak hadir karena perangkat gitu ya, karena gawe gitu. Kita rubah strategi. Hari Minggu lah kita sekali. Masa hari Minggu napi alasan orang tua dan sedang mengemang anaknya HP gitu ya. Kita rubah strategi sekali. Nika mantan untuk Bu Yansi dan teman-teman semua, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya sudah berbagi pada kami pada hari ini. Kemudian ada satu catatan lagi tentang disiplin ya. Disiplin anak, disiplin positif. Itu semua kalau disiplin positif itu maksudnya disiplin tetapi tidak kaku. Ya, kan ada disiplin yang kaku. Kamu kalau terlambat belajar, kami sedang rapat Ibu semua, Kami sedang rapat semua. Bentar lagi disebut dua sebelah. Jika kita lanjut ya. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang tidak kaku. Bagaimana kita membuat anak-anak menjadi disiplin? Siapa yang membuat anak itu disiplin? Itu pertanyaan tadi ya, apa kepala sekolah, apa guru, apa lingkungannya? Kita semua, karena kita semua bertanggung jawab pada anak. Nika Bantan, silakan untuk semuanya, jika masih ada teman-teman yang lain, jika masih ada yang akan di-sharingkan, ayo kita sharing bersama. Jika tidak, yang akan kembalikan kepada Bu Yansi, ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih Ibu untuk sesi berbagi kali ini tentang disiplin positif dulu. Tapi mungkin setiap selesai saya mempelajari modul, saya akan sharing dengan teman-teman. Jadi biar teman-teman semua tahu seperti apa kegiatan kita di Guru Penggerak. Jadi untuk diketahui bersama, saat ini saya di Guru Penggerak lagi mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sedang mempelajari ya. Tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti setelah selesai mempelajari modul tersebut, saya akan imbaskan lagi kepada teman-teman semua. Oh iya, yang baru paham, rupanya Bu Yansi sekarang belajar dulu
apa yang dipelajari disampaikan kepada kita supaya kita secara tidak langsung juga belajar. Nah, gitu. Itu. Oke. Karena apa? Karena guru penggerak ini ada di sekolah kita. Kita nanti ada satu guru penggerak lagi. Ada 2 guru penggerak di sekolah kita. Luar biasa SD 2 Sesetan itu punya rezeki. Ya, mudah-mudahan Ada dari bisa SD Muhammadiyah, Bu. apa Dari bisa Muhammadiyah, Pak. Oh iya, Iya. Pak Hasan Guru ya. penggerak angkatan Ya, teman saya di Ya, karena Pak Hasan ibunya di Muhammadiyah. Ya, ibunya di sana. Oke. Ya, Pak Hasan dari sana Pak Hasan teman kita nanti. Oke. Nah, jadi terima kasih semuanya. Itu yang disampaikan oleh Bu Yansi tadi. Nanti beliau akan belajar lagi dengan pendamping apa pembimbing? Praktek dan fasilitator. Fasilitatornya ya. Jadi dipempenin dulu oleh fasilitatornya. Setelah Bu Yansi penuh, baru ditumpahkan kepada kita gitu ya, sehingga kita sama-sama penuh rata. Jadi kemampuan kita saat Bu Yansi nanti lulus ya, karena ini baru calon nih, masih calon, masih belajar gitu. Saat Bu Yansi lulus menjadi guru penggerak, diharapkan pengetahuan kita sama dengan atau setara dengan guru penggerak ini, itu artinya. Begitu ya Bu Yansi, lebih kurangnya. Nah, jadi itu terima kasih sekali lagi pada Bu Yansi, terima kasih kepada teman-teman semua. Bisa tiang tutup. Ada lagi pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Kalau tidak ada pertemuan pada pagi hari ini menjelang siang, ya udah siang apa enggak ini? Jam 11 ya sudah siang berarti. Pertemuan kita pada hari ini tiang cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Untuk teman-teman yang beragama Hindu, selamat Nyangre Rahina pemelisan melasti kita melasti tanggal 28. Jadi kita akan berhari raya, tetapi tiang ingatkan lagi bahwasanya nanti film yang dapat tiket kita mencarur yang sekolah. Jika teman-teman tidak bisa, ingat sampaikan, jangan menyampaikan pada hari H. Yang sudah sampaikan berkali-kali, kalau izin bukan karena sakit, sampaikan sebelumnya. Cara ke Sari Rebo, Nika bingung tiang ada acara di kantor kepala desa. Kemudian ada wayan aja di sekolah, Wayan Budi sama Bu Elsa teko ya, karena piket. Jangan menyampaikan pada hari itu. Terus terang saja bukan tiang sanksi pada kemampuan teman, tidak. Tiang hanya wanti-wanti kalau ada tamu ke sekolah gitu, karena sekolah kita kan buka. Sehingga tiang sampai nitip sama Wayan, ngedemen sekolah Pak Yan sampai jam 11 saja. Setelah itu telepon Pak Jeronya untuk kunci sekolah, baru ditinggal pulang. Kalau tidak mendadak sekali, sampaikan pada sebelum hari H. Ya, misalnya kita ngodalin, kita kan ampun tawang bejegli 6 bulan, betawang ngodal nih, minimal oleh 6 bulan, betawang rago kalau ngodalin gitu. Jadi itu ngiring sarang-sarang. Nah, itu juga bagian dari disiplin ya budaya. Nah, ini yang tiang sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau tidak ada lagi, yang akan tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh dipersilakan untuk brief dari. Terima kasih. Mungkin ya tiang niki tiang dulu ada ini Mas.